Ulangi ya. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, ini adalah persamaan kuadrat. Contohnya, X kuadrat tambah 4X tambah 4 sama dengan 0, ini merupakan persamaan kuadrat. Kalau Ibu minta tentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat ini, berarti maksudnya kita disuruh mencari X berapa, yang disubstitusikan ke sini, ya, dimasukkan ke sini, nanti hasilnya 0. Dapatnya berapa? Kemarin Ibu sudah ajarkan dengan 3 cara ya, bisa pakai rumus ABC, bisa pakai pemfaktoran. Masih ingat? Masih ingat caranya saja? Caranya dulu, masih ingat nggak caranya? Berarti kamu cari 2 bilangan, berapa, yang dikalikan hasilnya harus 4. Terus kalau dijumlah harus 4 yang di sini. Nah, 4X berapa tuh? Di sini, bilangan yang dikalikan 4, yang dijumlah 4X. Berapa? 2X. 2 sama 2 ya, dijumlah 4 dikali 4. Nah, berarti di sini kan X tambah 2. Kebetulan soal yang Ibu beri hasilnya sama-sama 2. X tambah 2 sama dengan 0. Nah, berarti X-nya adalah X tambah 2 harus 0 ya. Kalau di sini nilainya berbeda, misalnya di sini X tambah 2, ini X min 5, ya dua-duanya kita kerjakan. Tapi karena di sini sama-sama X tambah 2, ya sudah satu aja mewakili dua-duanya ya. Berarti X tambah 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2-nya pindah sini, jadi min 2. Nah, berarti di sini tuh min 2, ya. Coba kita masukkan. Ketemunya min 2 ya, kita masukkan ke sini. Kita cek, coba cek, betul nggak sih? Oke, coba di sini misalnya pakainya min 2, berarti min 2 dikuadratkan tambah 4 kali min 2 tambah 4. Coba hasilnya 0 enggak sih? Min 2 dipangkat 2 kan 4. 4 kali min 2 itu min 8. Tambah 4. Berapa? 4 tambah 4, 8. Dikurangi 8, 0. Cocok kan? Tuh, berarti penyelesaian dari ini adalah X berapa tadi? X berapa? Min 2. Min 2 ya. Berarti X-nya adalah min 2. Nah, berarti penyelesaian dari ini adalah X min 2. Ya, ini X min 2. Apakah penyelesaiannya selalu cuma satu bilangan? Coba, apakah selalu cuma satu bilangan? Ibu review terus nih berkali-kali setiap pelajaran. Tidak, paling banyak ada berapa? 2. 2, pintar ya. Paling banyak ada 2. Nah, kebetulan soal yang Ibu kasih cuma satu jawabannya, karena dua-duanya nilainya sama-sama min 2. Kita bilang nilainya kembar. Terus kalau kita tidak mencari berapa X-nya, hanya melihat begini terus tahu, ini ada 2 penyelesaian, kalau ini cuma satu penyelesaian, ada nggak yang tidak memiliki penyelesaian? Ada. Ada juga yang nggak ada penyelesaiannya. Nah, kita tahu ini ada 2 penyelesaian, ini ada 1, yang ini tidak ada penyelesaian, bisa dicek dengan apanya? Bisa dicek pakai apa? Nilai diskriminant.
Nah, masih ingat. Bisa dicek dengan melihat diskriminannya. Masih ingat nggak? Diskriminan, rumusnya apa? B kuadrat kurangi 4AC. Ya, pintar. B kuadrat min 4AC. Coba, harusnya berapa? Kalau kita dapatnya cuma satu penyelesaian, berarti nilai D-nya mestinya berapa nih? Ayo, nilai ininya berapa untuk soal yang ini? Untuk soal yang ini diskriminannya pasti berapa? Karena kita sudah dapat ternyata cuma satu penyelesaian tuh, berarti D-nya nilainya sama dengan lebih atau kurang dari 0? Kurang. Kurang dari 0? Sama dengan 0. Sama dengan ya. Kalau kurang dari 0, X-nya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau lebih dari 0, X-nya ada berapa? 2. 2 ya. Kalau sama dengan 0, X-nya 1. Nah, tadi waktu kita coba jawabannya cuma 1. Bener nggak sih kalau pakai rumus ini D? Kita lihat ya. B-nya tuh yang ini. Berarti B kuadrat berarti 4 kuadrat 16 ya. 16 min 4 kali A-nya di sini 1. Terus C-nya 4. Nah, berarti kan 4. Jadi 16 dikurang, ini 4 kali 4 16 kan? 16 kurang 16 0 tuh, benar. Kalau diskriminannya 0, jawaban X-nya kita hanya ada satu jawaban. Di sini ternyata jawabannya min 2. Gitu ya. Itu waktu persamaan kuadrat. Nah, terus ada lagi yang sudah kita pelajari. Nilai X yang kita dapat kan 2 tuh. Kalau X1 tambah X2 hasilnya selalu apa? Ayo, ibu ulangi lagi biar nggak lupa. Nanti kalau udah lewat kamu lupa lagi, makanya diulang terus tiap pelajaran. Yuk, kita sebut A. Ya, benar. Nilai X1 ya. Nah, X1 kan ada dua nilai kan? Kalau ada dua nilai, X1 tambah X2-nya itu mesti min apa tadi? Min 2. B per A. Ya, min B per A. Jadinya berapa? Min B-nya mana? Min 4 4. Min 4 per 1. Berarti min 4. Bener nggak sih? Nilai X kita yang pertama tadi berapa? Min 2 kan? Terus yang kedua katanya sama. Berarti X2-nya juga min 2 dong. Berarti min 2, min 2. Min 4. Cocok tuh. Ternyata betul nilai X1 tambah X2-nya min 4 ya, yaitu min 2, min 2. Kalau ininya hasil kalinya, ayo rumusnya apa? Masih ingat nggak? C per A. Pintar, C per A ya. X1 yang ini. X1 kali X2 itu C per A, berarti 4 per 1. A-nya 1 sayang, ini kan A-nya 1 ya. 4 per 1, jadi hasilnya 4. Betul nggak sih? Tadi X1-nya min 2, X2-nya juga min 2. Nah, min 2 kali min 2, 4 kan? Betul. Ya, bisa kita lihat hasil penjumlahan dari X-nya atau hasil penjumlahan akar-akarnya ya. Penyelesaian dari persamaan kuadrat kita sebut akar-akarnya. Nah, hasil penjumlah akar-akarnya itu min B per A. Hasil perkalian akar-akarnya itu C per A. Ya, kemudian kita bisa tahu juga persamaan kuadrat ini mempunyai berapa penyelesaian. Apakah ada 2, 1, atau tidak punya penyelesaian bisa dilihat dari nilai diskriminannya. Ya, kemudian ada lagi kita bisa mencari X juga. Ya, kita bisa mencari X-nya pakai rumus langsung, nggak pakai pemfaktoran. Masih ingat rumusnya apa? Ayo, rumus ABC yang harus diingat-ingat
Tuh ya, jadi kepepetnya kita, kalau kita nggak ketemu faktorisasinya, kita bisa mencari X-nya langsung. Pakai rumus X-nya ada 1 atau 2, pakai rumus apa? Min B. Min B, terus Plus minus. pinter. Akar B kuadrat, ya, min 4AC Per 2A. ini, oke, ini akarnya sampai ujung ya, per 2A. Nah, ini rumus ini harus kalian ingat karena suatu waktu kalau ternyata ini nggak bisa difaktorkan, kita tetap bisa mencari nilai X-nya pakai rumus ini. Ya, di sini X1, X2 itu artinya ada yang satunya kita pakai plus akar ini, yang satunya kita pakai min akar ini. Itu mencari X1 dan X2. Begitu pelajaran yang sudah kita lewati, ya. Nah, kemudian sekarang kita bukan mempelajari persamaan kuadrat lagi, tapi fungsi kuadrat, ya. Fungsi dari persamaan kuadrat berarti hubungannya dengan Y. Ya, berarti fungsi ini dapat kita gambar pada grafik kartesius ya. Kita gambar pada grafik kartesius. Nah, sekarang yang kita pelajari ini. Nah, kalau tadi contohnya persamaan kuadrat, sekarang kita mau mempelajari fungsi kuadrat. Perhatikan ya. Contoh, kalau tadi kan ini sama dengan 0. Nah, sekarang Y sama dengan X kuadrat tambah jadi di sini plus 4X plus 4. Nah, ini fungsi kuadrat nih. Nah, kalau fungsi kuadrat artinya kita mencari nilai X-nya nggak harus 0. Ya ada sih kalau Y-nya 0, tapi nggak harus 0. Ya, tadi ini hasilnya 0, nilai Y-nya ini 0, kalau X-nya berapa? Yang sudah kita cari tadi? Hai. Min 2. Iya, min 2. Berarti dalam fungsi ini, kalau X-nya min 2, X-nya min 2, maka nilai Y-nya 0. Nah, berarti grafik ini akan melewati titik min 2,0. Ya, tapi nggak cuma titik ini yang dia lewati, titik berapapun bisa. Contoh, X-nya 1 boleh kan? Kalau X-nya 1 pasti nggak 0 deh, karena yang 0 itu kalau X-nya min 2. Ya, coba kita coba X yang lain. Berapa coba? Y sama dengan, kalau X-nya mau 1 nih, Ibu pengen lewat 1, berarti berapa hasilnya? 1 dikuadratkan tambah 4 kali 1 tambah 4. Nah, berapa hasilnya? Berapa coba? 1 tambah 4 tambah 4, berapa jadinya? 4 tambah 9. Berarti grafik itu selain melewati min 2,0, dia juga melewati titik. X-nya berapa kita pakai tadi? Berapa di sini? Kita pakai X berapa nih? Di sini X-nya kita pakai berapa? 1. 1. Kan tadi kita masukkan ke sini, X-nya kita ganti 1. Berarti pakai X-nya 1. Terus akhirnya Y-nya ketemunya berapa? 9. 9. Nah, ini. Ini dia. Jadi selain melewati min 20, melewati 1,9. Coba titik yang lain boleh kok. Coba kalian cari ya. Coba, adakah anak-anak di sini? Kelas 9. Oke, pilih. Nah, Nathaniel. Ayo Nathaniel. Coba
tolong carikan selain melewati min 20, melewati 1,9, juga melewati titik berapa. Ibu ambil lagi di sini ya. Ya. Yuk, Nathanael, coba Nathanael untuk soal yang sama. Ibu mau kamu pakai titik 2 deh ya. Titik 2 coba. Titik 2 jadinya Y berapa? Y sama dengan 2 pangkat 2. Pintar. 2 pangkat 2. Terus? Tambah min 4 apa 4? 4 kali 2 tambah 4. Ya, jadi berapa ya? Y sama dengan 4 tambah pintar. 4 tambah 8 tambah 4. Berapa tuh? 16. Y sama dengan 16. Berarti melewati titik berapa? 2,16. Pintar tuh, bisa. Berarti grafik ini melewati min 20, melewati 19, lewat 216, banyak, pokoknya banyak deh, berapapun, tinggal X-nya dimasukkan saja. Nah, pasangannya apa? Nah, kalau mau tahu grafiknya kayak apa, Ibu tunjukkan ya. Coba pakai Desmos aja, mungkin lebih cepat. Bisa coba ya. Kita buat grafik Y sama dengan X. Sini bentar. Ini kok tutup ya. Nah, ini loh di bawah banget, nggak kelihatan. X kuadrat tambah 4X tambah 4. Nah, grafiknya seperti ini. Kalian perhatikan ya. Dia melewati apa aja tadi waktu kita hitung? Melewati min 2,0. Kita lihat nih, min 2,0 kan? Terus melewati apa lagi tadi? 19. Coba kita lihat ya. 19 di mana nih? Nih, ini 1 ya. Terus ke atas. Nah, 19 nih, melewati 19 ya. Kemudian melewati apa lagi tadi yang dihitung sama Nathanael? 216 ya. Kita lihat 216 ya. 2, ini 2, ke atasnya 16. Coba kita lihat benar enggak? Nah, nih melewati 2,16 ya. Investasinya pas di sini. Nih, melewati 2,16 ini kurang pas. Nah, ini melewati 2,16 ya. Nah, kalau kita lihat grafiknya seperti ini tuh, ya. Jadi persamaan kuadrat ini melewati min 2,0 ya, kemudian melewati 1,9, melewati 2,16. Nah, sekarang kita mau menggambar grafik ini, sketsanya ya, nggak harus semua titik-titiknya dicari, tapi kita perlu sketsanya. Nah, untuk menggambar fungsi kuadrat, pertama yang perlu kita tahu di sini, pelajaran yang lalu, dia terbuka ke atas atau ke bawah berdasarkan apanya? Oh, yang ini terbuka ke atas, yang ini terbuka ke bawah, dari mananya? Min plusnya, Bu. Iya, min plus di mana? Di bagian apanya? Kalau bagian plus, depan, tengah, atau belakang? Yuk, pelajaran minggu lalu? Depan, Bu. Iya, yang depan ini ya, yang A-nya. Kalau A-nya positif, dia pasti terbuka ke atas. Coba aja nih Ibu kasih min ya. Coba Ibu kasih min. Nah, jadinya kan ke bawah ya. Kalau ini plus, dia terbuka ke atas. Jadi taunya parabolanya ini terbuka ke atas atau ke bawah, tinggal lihat A-nya di sini positif atau negatif. Kalau positif jangan terbalik ya, kalau positif dia terbuka ke atas, kalau negatif terbuka ke bawah. Selain itu, pelajaran yang lalu kita bisa melihat titik potong dengan sumbu Y. Nih, titik potong dengan sumbu Y. Tergantung apanya di sini. Sebelah mana coba?
Apanya? B-nya apa C-nya? A, B atau C? B, tergantung yang 4 ini atau yang 4 belakang C? Yang C, yang ini ya, ini kan. Dan ingat ya, kalau titik potong dengan sumbu Y, berarti X-nya harus 0 ya. Di sini kan, misalnya di sini tuh 0,10, di sini 0,15, ini 0,5, ini 0,10. Berarti semua titik yang berada pada sumbu Y pasti X-nya 0. Nah, kalau X-nya 0 kita masukkan ke sini, berarti kan nilai Y-nya tinggal C-nya, tinggal diikutin yang di sini ya. Berarti kalau di sini 4, berarti dia melewati titik 0,4. Coba Ibu ganti dengan angka lain. 12 misalnya. Ini 0,12 nih. Tuh ya. Kalau Ibu ganti min 8, min 1 aja deh biar yang kelihatan ya. Ibu ganti di sini pakai min 1. Kita lihat. Tuh, dia memotongnya di sini ya, 0 min 1. Ini Ibu ganti dengan min 5 deh. Kamu lihat, dia memotong sumbu Y di mana nih? Nih, ya. Jadi yang sudah kita pelajari adalah grafiknya naik atau turun, dan sudah kita pelajari dia memotong sumbu Y tergantung C-nya di sini. Ya, nah sekarang yang kita pelajari adalah lanjutannya. Nah sekarang ya, ini minggu lalu ya, sudah kita pelajari cara menggambar ini. Misalnya X kuadrat tambah 2X min 1 gambarnya seperti ini. Perhatikan, karena C-nya min 1, maka di sini dia melewati titik 0 min 1. Ya, kemudian di sini A-nya positif, makanya dia terbuka ke atas. Ya. Nah, kemarin juga kita sudah pelajari ini, ya. Kalau A-nya positif, pasti semua terbuka ke atas, dan kita lihat semakin A-nya makin besar, dia makin cekung, makin mendekati sumbu Y, ya. Yang merah ini 6, yang biru 1. Nah, yang hitam karena antara merah dan biru, berarti antara 1 dan 6, di sini 2. Ya, bisa saja nanti yang ada di sini bisa 3, bisa 4, ya. Bisa paham ya? Coba Ibu tanya deh, Ibu tanya. Kalau misal ini kan yang merah 6, yang hitam 2, ya. Yang merah 6, yang hitam 2. Kalau begitu yang antara merah sama hitam kira-kira bisa berapa saja? Jadi angka berapa A-nya? Ya, ini yang merah 6, yang hitam 2. Berarti yang berada di antara merah dan hitam, contohnya Y sama dengan berapa? 4X. 4X kuadrat. Boleh. Terus berapa lagi? 3 ya. Ya, Y sama dengan 3X kuadrat. Yang antara 2 dan 6 berapa lagi? Bisa lagi, tadi udah 3, 4 bisa berapa lagi? 5. 5, pintar ya. Y sama dengan 5X kuadrat. Gitu ya. Nah, terus yang ini sama saja kayak yang tadi ya. Semua ini yang Ibu kasih contoh yang min. Yang min, hanya satu yang positif. Ini, yang positif sendiri positif, yang lainnya negatif. Dan kalian lihat ya, yang kelihatan nggak nih? Yang hitam min 1, yang hitam min 1, yang biru min 7. Jadi makin kita nggak lihat, yang kita perhatikan nilai mutlaknya ya, min 1 sama min 7. Pokoknya 7 itu kan lebih besar dari 1, maka dia lebih mendekati sumbu Y atau lebih cekung. Sama dengan yang positif tadi. Ya. Ini sama, cuma kasih contohnya. Ini kesimpulannya ya, jika A lebih besar dari 0 berarti grafiknya terbuka ke atas. Kalau A-nya ini kurang dari 0 terbuka ke bawah. Ini mutlak, artinya kita abaikan nilai min-nya, anggap aja positif ya. Jadi nilai mutlaknya semakin besar, maka parabolanya semakin cekung. Berarti min 7 sama 5 lebih cekung yang min 7. Pokoknya 7-nya kita abaikan nilai negatifnya, anggap positif.
Ya, pokoknya angkanya makin besar, berarti dia semakin cekung atau makin mendekati sumbu Y. Ya. Nah, sekarang yang ini, perhatikan. Ini Ibu sengaja pakai yang min, berarti terbuka ke bawah. Kemudian kalian perhatikan ya, ini nilai Y-nya. Y-nya 1. Berarti dia memotong sumbu Y di 1. Y-nya min 2, memotong sumbu Y di min 2. Terus ini nilai C-nya min 1, memotong sumbu Y di min 1. Ya. Jadi grafik ini memotong sumbu Y tergantung konstantanya. Kalau konstantanya 1, ya dia mengenai titik 0,1. Kalau konstantanya min 2, mengenai titik 0, min 2. Kalau konstantanya min 1, dia mengenai titik 0, min 1. Ya. Nah, sekarang ini, sama, contohnya masih sama ya, tapi ini Ibu pakai yang positif, makanya dia terbuka ke atas semua. Kemudian kita lihat juga, di sini C-nya 1, berarti dia mengenai 0,1. Kalau C-nya min 2, berarti dia mengenai 0 min 2, dan kalau C-nya min 1, mengenai 0 min 1. Ya. Nah, terus akhirnya kita simpulkan kalau ada grafik Y sama dengan AS kuadrat plus BS plus C, pasti memotong Y memotong Y, X-nya kan pasti 0, berarti di sini X-nya pasti 0, koma, nah di sini kalau X-nya 0, X-nya 0, jadi tinggal C, berarti mengenai 0, C. Makanya di sini kalau soalnya 2x kuadrat tambah 4x tambah 3, dia mengenai titik 0,3. Nih, mengenai 0,3. Bisa nggak dari sini kalian simpulkan dia diskriminannya berapa? Coba, kalau dari gambarnya kelihatan begini, berarti diskriminannya berapa? Kurang dari 0, sama dengan 0, apa lebih dari 0? Kalau kita lihat grafiknya gini. Lihat, dia memotong sumbu X nggak grafik ini? Kurang dari 0, Bu. Iya, kenapa? Kenapa kurang dari 0? Karena hasil diskriminannya kurang dari 0. Iya, diskriminannya ini pasti kurang dari 0, walaupun kita nggak menghitung ya, kita tahu pasti ini kurang dari 0, karena grafiknya kenapa? Kalau lihat grafiknya kenapa nih? Kok bisa ini kurang, ini persamaannya, ya, ini fungsinya, ini grafiknya, kan ada hubungannya kan, fungsi dengan grafiknya. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa diskriminan dari fungsi ini adalah kurang dari 0. Karena kalau kita lihat grafiknya bagaimana? Melayang. Iya, melayang, tidak memotong sumbu X. Iya kan? Karena grafik ini kalau memotong sumbu X, pasti nilai Y-nya 0. Nah, kalau Y-nya 0, berarti jadilah persamaan kuadrat. Dan menurut pelajaran kita tadi di awal, persamaan kuadrat ini tidak punya penyelesaian kalau diskriminannya kurang dari 0. Nah, di sini kita lihat dia kan nggak memotong sumbu X. Berarti nggak ada nilai X-nya. Berarti diskriminannya kurang dari 0. Ya. Nah, sekarang titik potong fungsi. Bu, bentar, Bu. Ya. Mau tanya yang sebelumnya, Bu. Oke. Kalau misalkan grafiknya dibuat Y-nya jadi min 1, berarti itu udah termasuk berpotongan ya, Bu? Y min 1. Ya. Kalau Y min 1, kalau Y min 1, tapi grafiknya di mana dulu? Maksudnya grafiknya tuh loh, bukan 0,3, itu jadinya 0,1. Oh, ini min 1. Oke. 2x kuadrat tambah 4x tambah 3. Nah, gambarnya kan seperti ini. Nah, ini kalau kita cari diskriminannya, pasti kurang dari 0. Karena dilihat dari grafiknya, dia tidak memotong sumbu X. Tapi kalau di sini min 1 ya kan, Nathan? Ya, Ini Bu. kan maksudnya, nah kalau ini
berarti diskriminannya sudah berubah lagi. Kalau kamu cari diskriminannya pakai rumus B kuadrat min 4AC, pasti nilainya bukan kurang dari 0 lagi. Berapa coba? Kalau lihat dari grafiknya berarti diskriminannya berapa? Lebih dari 0, kurang dari 0, atau sama dengan 0? Lebih dari 0. Lebih dari 0. Kenapa? Kenapa? Karena berpotongan dengan sumbu X. Iya, memotong sumbu X-nya di berapa titik? 2. 2 di sini dan di sini. Nih, dia kan memotong sumbu X di 2 titik. Makanya ini kalau kita lihat diskriminannya pasti lebih dari 0. Ya, tapi kalau tadi persamaan ini, nah ini dia nggak memotong sumbu X. Kan dia nggak memotong sumbu ini, makin ke atas, makin terus, ke atas terus, nggak mungkin kena sumbu X. Nah, di sini nilai diskriminannya kalau kita hitung pasti kurang dari 0. Ya, nah kalau begini, coba kalau misalnya begini, yang tadi kita hitung ya. Nah, misalnya ini. Nah, kalian lihat, ini dia mengenai sumbu X cuma 1 titik. Diskriminannya berapa? 0. Sama dengan 0. Nah, begitu ya. Jadi suatu fungsi itu apakah dia mengenai sumbu X di 1 titik seperti ini, itu diskriminannya di sini sama dengan 0. Tapi kalau di sini dua ya tadi ya. Gini, nah kalau begini kita cari diskriminannya pasti kurang dari 0 karena dia tidak mengenai sumbu X. Ya, kemudian kalau begini, nah begini diskriminannya pasti lebih dari 0 karena dia mengenai 2 titik. Bisa dipahami sampai sini? Hubungan antara diskriminan sama grafiknya. Ya, sama grafiknya. Pokoknya Ibu dipotong ya kalau nggak paham ya. Kayak Nathan tadi ya. Kalau kalian diam, Ibu lanjutkan terus loh. Tapi Bu. Ya. Iya, Bu. Oke. Nah, sekarang kita sudah mempelajari fungsi kuadrat yang terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, sekarang titik potong fungsi kuadrat terhadap sumbu X. Tadi sudah kita pelajari tuh, kalau terhadap titik potong terhadap sumbu X, bisa 1 titik, bisa 2 titik, bisa tidak memotong sumbu X, tergantung diskriminannya. Gitu kan? Nah, untuk mencari titik potong fungsi kuadrat terhadap sumbu X, nilai Y-nya harus 0. Ya kan? Tadi kan grafiknya nih, Ibu kasih contoh nih ya. Oh, yang mana ya? Nah, ini misalnya, titik potong dengan sumbu S, pasti nilai Y-nya 0. Ya, maka di soal ini pun, di sini nilai Y-nya harus kita jadikan 0. Berarti jadinya persamaan kuadrat yang sudah pernah kita pelajari. AS kuadrat tambah BS tambah C sama dengan 0. Berapakah X? Nah, itu yang kita cari. Bisa pakai faktorisasi, bisa pakai rumus ABC. Makanya kenapa sebelum kita masuk ke fungsi kuadrat, Ibu ajarin dulu tuh gimana menyelesaikan persamaan kuadrat. Supaya pada saat kita menyelesaikan fungsi ini, di mana kita mau mencari titik potong terhadap sumbu S, kita tahu caranya. Kalau titik potong dengan sumbu X, nilai Y-nya harus 0. Jadilah persamaan kuadrat, kita carinya dengan faktorisasi bisa, atau paling kalau kepepet-pepetnya pakai rumus ini, langsung ketemu X1 dan X2. Paham? Itu ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan ya. Perhatikan, kalau ada fungsi yang seperti ini, Y sama dengan 2S-3 kuadrat. Perhatikan ya, ini yang warna merah. Ini warna merah, persamaannya adalah 2 kali S-3 kuadrat. Ya, kalian lihat di sini, S-nya adalah 3, ini titik puncaknya ini ya, 3,0. Kemudian yang hitam nih,
ini X-nya, titik puncaknya ini adalah 4,0. Jadi yang sekarang kita perhatikan adalah titik puncaknya. Ya, setelah titik potong dengan sumbu S, titik potong dengan sumbu Y, sekarang yang mau kita pelajari adalah titik puncaknya. Perhatikan lagi, yang merah ini titik puncaknya tuh nih. Ya, ini adalah 3,0. Kita lihat X-nya min 3 berarti jadinya di 3,0. Terus yang hitam ini X-nya 4,0. Kemudian yang ungu titik puncaknya di sini ya. Bisa tahu berapa koordinatnya? Bisa lihat nggak berapa koordinatnya nih? Ayo, berapa koordinatnya? Ini 4, ini 3, ini 2, ini 1. Ayo, koordinat ini berapa? 4,5. Pintar, 4,5, ya kan? Lihat nih, 1, 2, 3, 4, X-nya 4, Y-nya 5. Nah, titik puncaknya yang ungu ini 4,5. Kita perhatikan ya grafiknya ya, 4, 5. Yang di sini 4, 0. Yang ini 3, 0. Bisa nggak lihat ciri-cirinya ini? Ibu lanjut lagi deh, mungkin ada contoh yang lebih membantu. Nah, ini pakai video biar jelas ya. Pertama adalah grafik Y sama dengan X kuadrat. Ini grafik Y sama dengan X kuadrat. Ya, kita mau perhatikan puncaknya ini ya, karena kita mau mencari koordinat titik puncak. Perhatikan ya. Nah, ini. Nah, perhatikan dulu, perhatikan. Nah, di bagian sininya ya, itu berarti perbedaan ini ya, perubahan ini ya, nilai Y-nya ya, 1,5, dia naik ke 1,5 ya. Nah, perhatikan nih, 3,2. Nah, jadi titik puncaknya ini tergantung sebelah sini. Kalau persamaannya kayak ini, ya, X kuadrat terus ada konstanta. Berarti tergantung konstantanya. Nah, sekarang ini X-nya di sini Ibu ganti nih. Perhatikan. Stop ya. Pas dia 0,8, ini X min 0,8, ini dia berada di 0,8 juga. Nah, lihat ya. Jadi ini dia bergeser, X-nya bergeser tergantung di sini. Kalau ini plus 1, dia jadinya di minus 1. Ya. Nah, perhatikan. Lagi deh, ya. Jadi tergantung di sini ya. Ya. Oke, mungkin lagi Ibu kasih contoh yang lain. Nah, sekarang perhatikan lagi persamaannya ini ya. Tadi C-nya di sebelah kanan, sekarang Ibu pindah ke sebelah sini. Yang ada persamaannya seperti ini. Y-1 sama dengan N-1 kuadrat, titik puncaknya di 1,1. Nah, ini min 1, ini min 1, berarti puncaknya di 1,1. Coba Ibu ubah ya, kita lihat. Nah, ini 1,1 ya, 1,1. Kemudian, nah lihat ya, mau mana dulu nih yang kita ubah, D-nya atau C-nya? Oh, D-nya dulu ya, kita ubah D-nya dulu nih, coba, berarti yang Y min D. D-nya mau kita ganti, kalian sambil lihat perubahan titik puncaknya ya. Nah, tuh
jadi min 2,3, Y-nya jadi di 2,3 lawannya loh ya. Tuh, jadi 1, 2,3. Nah, perhatikan. X-nya 1, Y-nya sekarang 4. Lihat persamaannya, X-nya 1, Y-nya 4. X-nya 1, Y-nya, ya, Y-nya yang berubah. Ya. Itu titik-titik yang perlu kita ketahui ya, titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y, dan titik puncak. Itu yang perlu kita ketahui kalau mau menggambar sketsa parabola. Ya. Iya, ya, perhatikan. Itu Y-nya kita ubah, kita lihat titik puncaknya berubah. Nah, sekarang kita perhatikan bagian X-nya ya, yang dalam kurung X min C kuadrat, C-nya mau kita ubah. Nah, perhatikan. Ketika X-nya min 2,9, dia jadi koordinatnya di 2,9. Lihat ya, ini pas di 5, berarti 5,1. Kita perhatikan, kalau X min 5 kuadrat, X-nya 5, Y-nya 1. Ya, ini S-nya 1, Y-nya 1. Ya, jadi kalian bisa tahu ya, kalau rumusnya Y min A sama dengan S min B kuadrat, berarti koordinatnya di mana bisa dihitung, bisa diperkirakan ya. Nah, kalau yang K itu pengaruhnya apa ya? Kalau yang K, coba masih ingat enggak? Pengaruh K itu apa? Lebih cekung atau melebar, ya, min atau positif. Nah, itu tergantung dari K-nya, ya, yang di depan. Nah. Ya, gitu ya. Oke. Di sini akhirnya kita simpulkan kalau ada grafik Y min Y1 sama dengan A kali S min X1 kuadrat, titik puncaknya itu di sini, di X1, Y1. Ya, jadi kalau ada persamaan grafik yang bentuknya Y min Y1 sama dengan A kali S min X1 kuadrat, titik puncaknya ini di X1, Y1. Nah, kalau gitu kita buat rumusnya ya. Nah, contohnya nih, Y min 4, S min 3 kuadrat. Berarti puncaknya di mana coba? Kalau dari sini berarti puncaknya di mana? Titik berapa? Ayo, Y min 4. 3,4. Pintar. 3,4. Karena di sini kan X min 3, Y min 4. Di sini ada dua ya, yang hijau sama yang hitam. Dua-duanya sama-sama di titik 3,4. Karena ini sama X min 3, Y min 4. Ini juga X min 3, Y min 4. Jadi puncaknya sama-sama di titik 3,4. Tapi bedanya yang satu lebih cekung, yang satu lebih melebar. Dilihat dari mananya? Dari sini ya. Yang ini 2, yang ini 1. Kan lebih besar 2, makanya dia lebih cekung. Ya, lebih cekung, lebih menutup, lebih kuncup ya. Ini ya. Nah, sekarang kita mau buat persamaannya nih, kan tadi lihat angkanya. Nah, kita mau buktikan rumusnya apa jadinya ya. Nah, ini supaya lebih ini lagi, supaya kalian lebih jelas lagi. Coba di sini titik puncaknya berapa kalau yang hitam? Berapa? Ayo, yang ini 3,4. 3,4. Nih ya, 3,4. Kalau dari sini titik puncaknya berapa? 4,1. Pintar, 4,1. Siapa yang jawab ya? 4? Gracia. Oh, Gracia, pintar Grace. 4,1 nih ya, titik puncak yang ini 4,1. Nah, sekarang kita mau buat rumusnya, agak rumit, tapi kalian tetap harus tahu untuk mengetahui bahwa semua hal itu ada prosesnya sampai kita menemukan rumus itu ya.
kita lihat nih ya, misalnya Y sama dengan AS kuadrat tambah BS tambah C. Padahal rumus yang kita dapat ya sebelumnya kan harus bentuknya kayak gini, bukan yang kayak tadi. Maka persamaan yang tadi, persamaan yang umum, kita ubah dulu menjadi persamaan seperti ini ya. Harus kita ubah, lihat prosesnya. Nih, pertama langkahnya, C-nya ini Ibu bawa ke ruas kiri dulu ya. Y min C sama dengan AS kuadrat tambah BS. Kenapa sih Ibu pindahkan ke kiri? Karena di sini kan Y min, ya kan? Y pakai Y min, makanya yang sebelah kanan Ibu bawa ke kiri dulu supaya sama, begitu ya. Kemudian berarti yang sebelah kanan tinggal AS kuadrat plus BX. Nah, terus kita lihat lagi. Loh, tapi di sini kan ada A-nya, yang ini enggak ada koefisiennya 1. Kita sesuaikan deh. Kalau gitu, ya, kalau begitu, di sini A-nya Ibu keluarkan, ya, seperti hukum distributif ya. Berarti di sini tinggal S kuadrat tambah berapa supaya jadi BX? Kan B per A. Ini kalau kita coret jadi BX, sama kan? Nah, berarti bentuk yang atas ini sama dengan bentuk yang kedua. Sudah sama belum ya dengan bentuk yang ini? Oh, di sini ada kuadratnya tuh, bukan di dalam. Berarti kita ubah lagi nih. Nah, di sini harus kita ubah supaya kuadrat. Kalau begitu, yang ini kita konsentrasi ke sini, A-nya biarin dulu ya, di luar ya. S kuadrat tambah B per AX. Nah, supaya jadi kuadrat, makanya di sini Ibu keluarin tuh kuadratnya di luar. Tapi hasil ini harus sama dengan ini. Kalau kita mau mengubah sesuatu, tidak boleh merubah hasilnya. Merubah bentuk, tapi tidak boleh mengubah hasilnya. Ini kalau Ibu bentuk seperti ini, jadinya itu S kuadrat tambah B per AX. Oke, masih sama. Tapi masih ditambah B kuadrat per 4A kuadrat. Padahal kan di sini nggak ada B kuadrat tambah 4A kuadrat. Maka Ibu kurangkan dengan B kuadrat tambah 4A kuadrat. Supaya ini kalau diselesaikan, hasilnya sama dengan ini. Ya, kalau kita nggak pakai ini, nanti hasilnya nggak sama ini. Hasilnya menjadi S kuadrat tambah B per AX tambah B kuadrat per 4A kuadrat. Nggak sama ini. Ya, makanya di sini Ibu kurangkan dengan B kuadrat per 4A kuadrat. Ya, kemudian kita lanjut. Nah, rumusnya menjadi seperti ini. Sama nggak sama yang tadi, yang ini? Sudah sama belum sama soal yang pertama? Nah, kan harus jadi seperti ini ya. Nggak ada bilangan-bilangan yang ada di belakangnya. Maka bilangan yang di belakang ini Ibu pindahkan lagi ke ruas kiri. Nah, ini rumus tadi prosesnya. Kemudian lanjut lagi. Nah, A masuk ke sini berarti A kali X tambah B per 2A kuadrat min A kali A ini ya. Jadi A-nya tinggal 1 nih yang untuk yang belakang karena A kali per 4A kuadrat, A-nya tinggal 1. Jadi B kuadrat per 4A. Kemudian sesuai rumus yang tadi nggak boleh ada yang bilangan di sini, maka bilangan di sini Ibu pindahkan ke depan. Ya, jadinya yang tadinya min jadi B kuadrat per 4A min C sama dengan AS tambah B per 2A kuadrat. Lanjut ya, kita pokoknya mau arahkan sampai rumusnya kayak tadi. Nah, sudah jadi begini. Nah, kemudian ini penyebutnya Ibu samakan aja supaya sama-sama 4A, maka yang atas kali 4A. Jadilah B kuadrat per 4A min 4AC per 4A. Yang kanan sudah betul, biarin aja. Ini sudah betul, ini penyebutnya kita samakan. Jadilah B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, sudah sama tuh dengan rumus yang tadi ya.
Masih ingat ya, B kuadrat min 4AC itu D, Ibu singkat D aja supaya nggak panjang ya. Berarti Y tambah D per 4A sama dengan, ini sudah betul sama saja. Nah, kita menyesuaikan soal yang kita buat tadi tuh, yang kita buat grafiknya tuh, bentuknya kan Y min Y1 sama dengan A kali X min X1 kuadrat. Berarti Y1-nya ini adalah ini. Ya kan? Jadi Y1-nya itu min D per 4A. Ya. Jadi kalau titik potongnya di X1 Y1, berarti Y1-nya adalah min D per 4A. Terus X1-nya itu ini. Nih, min B per 2A. Ketemu deh kita rumus ini. Diingat-ingat ya. Nanti kalau sudah, kita nggak usah pakai proses yang panjang tadi. Jadi proses yang panjang tadi itu proses awal yang memang agak rumit, supaya pada akhirnya kita jadi gampang tinggal masukkan rumus. Begitu. Jadi rumusnya kalau ada Y sama dengan AS kuadrat tambah BX tambah C, di mana titik puncaknya, di mana titik kritisnya, sama ya titik puncak sama titik kritis ya. Rumusnya ini, berarti X1-nya adalah min B per 2A. Terus titik Y1-nya min D per 4A, di mana D-nya itu adalah B kuadrat min 4AC. Ya, jadi D ini adalah B kuadrat min 4AC. Ada yang memberi cara lain? Gini, Ibu punya satu pikiran nih. Memang waktu Ibu sekolah dulu, Ibu disuruh hafal ini. Min B per 2A, terus Y-nya min D per 4A. Harus hafal ya, Y-nya itu min D per 4A gitu. Tapi setelah perkembangan ke depan, Ibu mulai mikir nih, alah nggak usah pakai rumus min D per 4A. Pokoknya yang ini aja Ibu tahu, Ibu bisa mencari Y-nya kalau nggak pakai rumus ini. Bisa tahu gimana caranya? Coba pikirkan. Kalau X1-nya min B per 2A, oke deh, ini Ibu hafal, kan juga gampang. Wong cuma min B per 2A. Nah, terus mencari Y1-nya gimana? Kalau persamaannya tahu. Diapakan? Ya, coba ya, misalnya ini. Nah, ini titik puncaknya di sini nih. Min 1, min 3. Min 1, min 3. Persamaannya ini. Yo, kalau pakai rumus tadi, mencari X-nya, X puncak berapa tadi rumusnya? Masih ingat? Berapa? Yuk, rumusnya tadi. Nih, rumusnya apa? X-nya. Min B per 2A. Ya. Rumus mencari X min B per 2A. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini berarti rumus puncaknya ini min B per 2A. Berarti min berapa per berapa? Ayo, A-nya berapa di sini? Sorry. Nah, A-nya berapa di sini? 2. B-nya? 4. 4. Berarti kalau min B per 2A, berarti min 4 per 2 kali 2. Ya, bisa nggak ya Ibu pakai coret-coretan ya? Soalnya nggak ada di situ sih. Oke, biasanya aja ya. Ini. Tadi rumusnya adalah misalnya Y sama dengan 2x kuadrat 2x kuadrat tambah 4x berapa tadi ya? Min 1 ya. Min 1. Nah, mencari titik puncaknya, titik X puncak itu pakai rumus min B. B-nya berapa? Tulis rumusnya dulu deh. Min B per 2A. Berarti berapa? Berarti berapa tuh? X puncaknya.
Min, B-nya per min 4 pintar per 2 per 2 kali 2 berapa? Berarti min 4 per 4 berapa tuh? Min 4 per 4 berarti min 1. 1. Coba kita lihat. Benar nggak sih X puncaknya min 1? Betul kan? Nih, min 1. Terus Y puncaknya bagaimana? Menurut rumus tadi sih, menurut rumus tadi, mencari Y puncaknya gini. Y puncaknya pakai rumus min D per 4A. Katanya gitu. Berarti Y puncaknya sama dengan min, kan rumusnya gini ya, D itu kan B kuadrat min 4AC ya. B kuadrat min 4AC, ini D-nya. Nanti kalau sudah ketemu, terus dibagi sama 4A. Coba jadinya Y puncaknya sama dengan min, B-nya berapa nih? 4. 4 kuadrat Ibu langsung, Ibu langsung kasih 16 aja ya, nggak apa-apa ya. Tahu toh? 4 kuadrat itu 16. Terus min 4 kali 2 kali min 1. Ibu langsung aja nggak apa-apa ya. Min 4 kali 2 kali min 1 berapa tuh? min 8 Min apa plus? Kan min 4 kali 2 kali min 1 plus 8 ya. Plus 8 per 4, A-nya di situ 2. Jadi Y puncaknya adalah min 16 tambah 8 berapa? 24. 24 per 4 kali 2, ini kan 4A toh. 4 kali 2, 8 ya. Berarti min 24 bagi 8 berapa? min 3 Min 3. Jadi puncaknya X-nya min 1, Y-nya min 3. Coba kita lihat. Tuh, benar. X-nya min 1, Y-nya min 3. Nah, tapi coba kalian pikirkan, ada deh cara cepatnya, nggak usah pakai ini. Gimana? Kan X puncaknya udah bisa nih, gampang ya. Min B per 2A. Oh, gampang hafalnya min B per 2A. Berarti min 4 per 2 kali 2, min 1. Nah, tapi untuk mencari puncaknya, nggak harus pakai rumus ini kalau X-nya sudah tahu diapakan. Coba. Tuh, X-nya saya tahu nih, min 1, X puncak di min 1. Terus mencari Y puncaknya digimanain? Selain pakai cara ini ya, maksud Ibu, cara alternatif lain deh kalau X puncaknya sudah tahu diapain. Masih ingat enggak? Kalau di sini X-nya 0, Y-nya berapa? Ini tinggal ganti 0. Berapa sih kalau ini ganti 0? 2 kali 0 kuadrat tambah 4 kali 0 min 1. Hasilnya berapa? Nah, sekarang kalau X puncaknya min 1, Y puncaknya bagaimana caranya? Coba lihat nih ya, kan ini titik-titiknya udah pasang-pasangan nih. Jadi kalau X-nya dimasukkan ke sini, ini ya. Kalau di sini Ibu masukkan X-nya min 2,225, Y-nya 0. Ibu masukkan ini X-nya 0,225, nanti Y-nya ketemunya 0 ya. Kalau di sini Ibu masukkan X-nya 0, Y-nya min 1. Nah, kalau X puncak, ini X-nya min 1, ketemu Y puncaknya bagaimana? Diapakan? Ini bisa dapat 0 dari mana? Ini, titik-titik ini, semua titik-titik yang ada pada grafik ini tuh pasangan SY. Jadi misalnya ini min 2,225,0, itu artinya kalau X-nya dimasukkan 2, ini ya, kalau X-nya dimasukkan min 2,225, pasti Y-nya 0. Nah, sekarang titik yang di sini, ini adalah 0,225,0. Berarti kalau kita masukkan X-nya 0,225, Y-nya 0. Nah, titik yang di sini nih, ini kan grafiknya 0,-1. Itu berarti X-nya, kalau dimasukkan X-nya 0,
Y-nya min 1. Nah, sekarang titik yang di sini, itu dapat min 3-nya dari mana? Masukin X-nya. Benar. Ya, berarti ini min 1, min 3 itu artinya kalau kita masukkan X-nya min 1, ketemulah Y-nya min 3. Nah, berarti di rumus yang ini, untuk mencari Y-nya nggak harus pakai rumus ini, boleh nih ya, yang ini ya. Nih, Bu simpan dulu deh, kita pakai lagi. Pakai cara mencari Y yang lain. Nah, ini ya. Berarti kalau X-nya sudah ketemu min 1, untuk mencari Y puncaknya, di sini, ini ya, Y puncaknya, masukkan saja X yang sudah kita dapat. Nih, min 1 ini masukkan ke sini. Berarti 2 kali min 1 kuadrat, min 1 kuadrat, tambah 4 kali min 1, masih ada kurang 1 ya, kurang 1. Berapa tuh jadinya? Y puncaknya berarti 2 kali min 1 kuadrat tuh 1 ya, berarti 2 kali 1, 2. Dikurang 4 kali min 1 tuh min 4, kurang 1. Jadinya Y puncaknya sama dengan 2 min 4 min 2, min 2 min 1, min 3, tuh sama kan? Nih, jadi nggak harus menggunakan rumus ini tuh, ketemunya sama-sama min 3. Jadi nggak harus hafal rumus ini, nggak apa-apa untuk mencari Y puncak. Kalau kamu mau pakai rumus ini ya boleh, tapi kalau SP-nya sudah ketemu langsung masukkan ke sini juga nggak apa-apa. Ya. Gitu. Bisa paham? Jadi yang penting kalian hafal dulu rumus S puncaknya ya. Min B per 2A, terus Y puncaknya tinggal masukkan ke sini. Kita kembali ke rumus yang tadi. Nah, sekarang kita coba ya, kita coba soalnya. Nih, gambarlah grafik fungsi 2x kuadrat min 4x min 16. Ibu minta kalian gambar grafik ini. Pertama yang harus kita lihat adalah titik potong dengan sumbu x. Kalau titik potong dengan sumbu x, berarti y-nya 0, ya kan? Kalau titik potong dengan sumbu x, y-nya harus 0. Karena kalau enggak pada sumbu x dong, ya. Nih, 2x kuadrat min 4x min 16 sama dengan 0. Berarti persamaan ini kita jadikan 0. Ini 2-nya Ibu keluarkan. Yang ini terserah ya, kalian mau pakai faktorisasi atau pakai rumus ABC boleh. Ini Ibu pakai faktorisasi saja ya. Ternyata ketemunya di 4,0 dan min 2,0. Ini titik potong dengan sumbu x, ya, 40 dan min 20. Kemudian kita mencari titik potong dengan sumbu Y. Kalau titik potong dengan sumbu Y lebih gampang, pokoknya C-nya kan, S-nya jadi 0. Ya, kalau titik potong dengan sumbu Y, X-nya yang 0. 0 jadilah min 16. Jadi di 0, min 16. Sudah ketemu titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y. Habis itu kita cari koordinat titik puncak yang barusan kita pakai rumusnya tadi. S min B per 2A. Berarti min 4 per 2 kali min 4 per 2A. Berarti 2 kali 2 ya. Berarti di sini 4, jadi ketemunya 1. X puncaknya 1. Terus tadi Ibu sarankan bagaimana untuk mencari Y puncaknya? Diapain? Kalau X puncaknya sudah ketemu, X ini tinggal masukkan ke sini. Berarti 2 kali 1 kuadrat, min 4 kali 1, min 16. Jadilah min 18. Jadi Y puncaknya min 18. Berarti titik puncaknya adalah 1, min 18. Tapi kalau kamu mau mencari Y puncaknya dengan pakai rumus min D per 4A, ya nggak apa-apa. Nanti ketemunya yuk sama, min 18. Ya. Berarti kita sudah ketemu titik potong dengan sumbu S, titik potong dengan sumbu Y, dan koordinat puncak. Tambah satu lagi, kita mencari titik lain. Titik lain itu X-nya terserah.
Ya, terserah. Jadi kamu bilang, Bu boleh 5, boleh, min 7 boleh, min 2 boleh. Wah, nanti banyak anak-anak nanya, Bu kalau min 6 boleh, boleh. Pokoknya titik lain terserah. Ya, terserah itu berarti terserah, bebas mau berapapun. Ya, di sini Ibu pakainya yang 3. Berarti masukkan ke sini pakai X3. X3 kuadrat, min 4 kali 3, min 16. Ketemu Y-nya 10. Berarti titik lainnya 3 min 10. Kemudian kita rangkum semuanya tadi yang sudah kita dapat. Titik potong dengan sumbu X sudah ketemu tadi. Titik potong dengan sumbu Y sudah ketemu. Koordinat titik puncak sudah ketemu. Titik lain sudah kita ketemu. Tinggal gambarnya. Nah, inilah gambarnya. Titik potong dengan sumbu S. Titik potong dengan sumbu Y. Titik puncak terus dihubungkan ya, karena ini duanya positif terbuka ke atas, jadilah ini grafiknya. Bisa dipahami? Jadi untuk menggambar grafik dari fungsi kuadrat memang tahapannya panjang, mulai dari mencari titik potong dengan sumbu S, ini syaratnya ini harus dijadikan 0. Jadi kita mengerjakan persamaan kuadrat sampai X-nya ketemu. Terus cari titik potong dengan sumbu Y, gampang saja, lihat ini ya, 0,-16. Terus titik puncak pakai rumus min B per 2A untuk cari X-nya. Kalau X-nya sudah ketemu, mencari Y-nya, X yang kita dapat disubstitusikan ke sini, nanti ketemu Y-nya. Ketemu 4.1, 2, 3, 4. Ya, kemudian dibantu titik lain itu terserah, mungkin kamu ketemunya yang di sebelah sini, mungkin ketemu di sini, mungkin ketemu di sini, mungkin ketemu di sini, boleh untuk titik bantu ya, supaya ketahuan grafiknya bagaimana. Terus karena ini terbuka, ini positif, berarti terbuka ke atas, jadilah grafik dari persamaan kuadrat. Ya, begitu cara membuat sketsa fungsi kuadrat ya. Ibu sudah buat soal yang lain, nanti kalian baca sendiri ya. Ini contoh yang lain. Ini contoh yang lain, mencari titik puncak, titik lain sampai ketemu grafiknya. Ini ya. Oke, begitu anak-anak pelajaran kita hari ini. Nanti kalian latihan dari soal ya. Itu ya anak-anak ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami, tetap semangat, pasti bisa. Dan Ibu kasih tahu ya, materi ini materi yang penting karena akan sering dipakai kalau kalian nanti SMA, di fisika juga sering dipakai. Karena rumus-rumus fisika itu banyak yang menggunakan kuadrat. Kalau kalian nggak bisa mengerjakan persamaan kuadrat, nanti nggak ketemu hasilnya, ya. Jadi harus dipelajari. Ya, coba kameranya dihidupkan dong. Oke. Ya, yang lainnya? Oke, selamat pagi semuanya. Tuhan berkati. Dadah. Dadah Filen, dadah Valen, dadah Kevin, dadah Tenis, dadah Lia, dadah Farel.